Halo Sobat Jiru Sinema dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan Jiru Sinema, channelnya alur cerita dan kisah nyata. Pada kali ini Jiru Sinema hadir dengan cerita Ketika Cinta Memanggilmu, sebuah kisah cinta. Seperti apa kisah ceritanya? Langsung saja kita ke alur ceritanya. Yuk, cikidiu. Saya Yuda Pratama, lahir dan dibesarkan di sebuah desa di pelosok desa di kawasan pegunungan di daerah Purworejo. Saya tinggal bersama dengan nenek saya karena ibu saya sudah meninggal ketika saya baru berumur 2 tahun. Dan hingga saat ini saya belum pernah bertemu dengan ayah kandung saya. Menurut cerita dari nenek bahwasanya ayah saya meninggal dunia ketika di perantauan. Dan ibu saya pulang ke kampung halaman dalam keadaan hamil besar, yaitu mengandung saya karena saya anak satu-satunya, anak tunggal. Namun ketika saya berumur 2 tahun, ibu saya terserang penyakit yang pada akhirnya meninggal dunia. Hingga saat ini saya tidak mengenal sosok ibu maupun ayah. Bagi saya, nenek saya adalah orang tua saya. Namun ketika saya lulus SMP dan saya punya cita-cita ingin melanjutkan pendidikan saya ke jenjang SMA, namun mengingat keadaan yang sangat sulit, ekonomi yang sangat sulit, saya tidak bisa memaksakan diri untuk lanjut sekolah. Mengingat kondisi nenek yang sudah tua, tidak sanggup lagi mencarikan biaya untuk saya. Pada akhirnya saya memutuskan untuk tidak melanjutkan sekolah. Walaupun dalam hati saya merasa berkecil hati karena tidak bisa mewujudkan cita-cita dan impian saya, tidak bisa mengimbangi kawan-kawan saya yang melanjutkan sekolah ke kota. Saya tetap bersabar, berbesar hati. Namun perubahan terjadi ketika tiba-tiba nenek saya jatuh sakit dan pada akhirnya meninggal dunia. Sehingga saya tinggal sendirilah di rumah rayot itu. Karena ekonomi yang sulit, sementara saya juga butuh uang untuk menyambung hidup. Pada akhirnya saya memutuskan untuk pergi ke Jakarta. Dengan berbekal ijazah SMP, saya berangkat ke Jakarta. Saya berencana untuk merubah nasib, mencari pekerjaan apapun yang bisa saya dapat di kota Jakarta. Seorang diri saya berangkat ke kota, walaupun pada dasarnya saya sama sekali belum pernah datang ke kota itu, bahkan tidak mengerti seluk-beluk di kota Jakarta. Saya tetap memberanikan diri. Ketika turun dari bis, bingung saya ingin melangkah kemana karena saya sama sekali tidak mengenali kota Jakarta. Tidak ada teman, sanak saudara yang bisa membimbing saya. Saya berangkat ke Jakarta hanya bermodalkan tekad. Saya melangkah dengan pasti, berjalan seolah-olah saya sudah mengenali tempat itu. Setiap tempat saya datangi, saya melamar pekerjaan. Saya meminta pekerjaan, namun tidak ada satupun yang memberikan pekerjaan. Hingga pada akhirnya saya merasa menyerah. Saya tidak memiliki tempat tinggal. Saya terus berjalan mencari orang yang sekiranya bisa membantu saya. Setiap jumpa dengan tukang becak, saya selalu bertanya, apakah mereka memiliki informasi tentang lowongan pekerjaan? Semua menggeleng, semua berkata bahwasanya tidak tahu. Sekarang mencari pekerjaan di kota sangatlah sulit, kata mereka. Namun saya tidak menyerah, saya terus berjalan. Setiap hari saya berjalan, setiap toko saya berhenti, saya tawarkan diri untuk bekerja, namun ditolak. Begitupun di tempat-tempat konstruksi bangunan, saya jumpai orang di situ, saya berkata bahwasanya saya ingin ikut bekerja, namun ditolak. Entah sudah berapa tempat yang saya datangi untuk meminta pekerjaan, namun tidak ada satupun yang bersedia memberikan pekerjaan, sehingga saya akhirnya menjadi putus asa. Saya melangkah dengan gontai.
Hingga pada suatu ketika tiba-tiba saya mendengar suara teriakan perempuan di sebuah gang. Karena penasaran saya datang ke situ. Betapa terkejutnya saya ketika melihat ternyata di situ seorang perempuan sedang dipaksa oleh 2 orang yang berbadan gempal. Saya merasa yakin bahwasanya 2 orang itu pastilah begal yang ingin menyiksa ataupun ingin merebut ataupun merampas barang milik wanita itu. Dengan berani saya menggertak mereka. Saya berusaha menghentikan mereka agar tidak menganiaya perempuan itu. Laki-laki itu memandang saya dengan tatapan serius. Salah seorang dari mereka melepaskan pegangannya kepada perempuan itu, kemudian mendekati saya dan bertanya kepada saya, "Siapa saya? Siapa kamu?" Saya jawab bahwasanya saya hanyalah orang lewat yang kebetulan mendengar teriakan dari perempuan itu. Kemudian ia berkata bahwasanya tidak ada urusannya sama saya, itu urusan mereka. Ia meminta kepada saya agar pergi. Namun saya tidak pergi, saya tidak ingin pergi. Saya ingin menyelesaikan masalah ini walaupun saya tidak ada berurusan dengan mereka, namun mereka pastilah orang jahat. Saya merasa berani karena di kampung saya pernah belajar karate, walaupun tidak lulus setidaknya memiliki bekal untuk menjaga diri. Karena merasa kesal, akhirnya laki-laki itu mendekati saya kemudian berusaha untuk memukul saya. Saya sempat menghindar. Melihat saya bisa menghindar, ia menjadi marah kemudian berusaha menyerang saya. Saya layani tantangan dari mereka, akhirnya saya mencoba melawan mereka dan ternyata dengan kemampuan yang saya miliki walaupun hanya seberapa, saya bisa melumpuhkan mereka, melumpuhkan laki-laki itu. Melihat itu, laki-laki yang memegang tangan perempuan itu berteriak meminta kepada saya agar pergi. Apabila saya mendekat, ia akan menyakiti wanita itu. Saya mundur beberapa langkah karena saya tidak ingin menyakiti wanita itu yang pasti sangat terancam karena laki-laki yang memegangnya sudah memegang pisau dan pisau itu sudah ditodongkan ke arah leher. Saya menjadi takut jangan-jangan laki-laki itu akan berbuat nekat. Pada akhirnya saya mundur beberapa langkah. Keberuntungan berpihak kepada saya karena tiba-tiba ketika saya sedang bingung terdengar suara sirine mobil polisi lewat ke situ yang spontan. Kedua laki-laki itu langsung kabur meninggalkan tempat itu. Saya menjadi bingung karena saya belum berbuat apa-apa, ternyata mereka sudah kabur. Ketika saya mendekati perempuan itu ingin menanyakan keadaannya, wanita itu langsung memeluk saya. Ia mengucapkan terima kasih. Ia berkata jika tidak ada saya mungkin ia sudah tidak selamat. Saya tidak ingin mengetahui apa permasalahan yang sedang dihadapinya. Bagi bisa membantunya sudah cukup. Kemudian saya bermaksud berpamitan ingin pergi. Baru beberapa langkah saya meninggalkan wanita itu, tiba-tiba wanita itu memanggil saya, meminta saya agar berhenti. Ia kemudian mendekati saya dan bertanya, siapa saya, dari mana, dan mau kemana. Saya menjawab pertanyaannya bahwa saya bernama Yuda Pratama. Saya berasal dari kampung. Tujuan saya tidak tahu karena saya di Jakarta ini baru saja datang 2 hari yang lalu dan saat ini sedang mencari pekerjaan. Sudah 2 hari saya melamar pekerjaan kemana-mana, namun sama sekali tidak mendapatkan jawaban, sehingga saya untuk saat ini juga masih bingung harus kemana lagi mencari pekerjaan ataupun mencari tempat tinggal sementara. Wanita itu memandang saya dengan tatapan pasti. Kemudian ia berkata bahwasanya ia bernama Esti. Ia bersedia membantu saya. Saya menjadi bingung apakah ia ingin memberikan pekerjaan kepada saya ataukah mengantarkan saya ke sebuah tempat yang sekiranya bisa mempekerjakan saya. Ia berkata bahwasanya untuk masalah pekerjaan bisa diurus nanti, yang penting untuk saat ini keselamatan saya lebih penting. Esti ialah wanita yang sudah berumur
diperkirakan umurnya sekitar 30-an tahun. Kemudian ia mengajak saya untuk datang ke rumahnya untuk beristirahat. Kemudian saya mengikuti saja karena saya memang bingung mau kemana lagi. Mungkin Bu Esti bisa menolong saya, menolong kesulitan saya. Pada akhirnya saya mengikuti kemauan Bu Esti datang ke rumahnya. Sesampainya di rumahnya, saya diajak masuk, kemudian dipersilakan untuk duduk. Rumahnya sangat luas dan sangat mewah. Saya bisa menebak bahwasanya Nyonya Esti pastilah orang kaya. Tidak lama kemudian Bu Esti datang menemui saya dan bertanya, mengajak saya bercerita tentang asal-usul saya, tentang bagaimana kehidupan saya. Kemudian saya menceritakan tentang diri saya dari kampung yang memang anak yatim piatu dan sudah tidak punya siapa-siapa lagi karena nenek yang mengurus saya, nenek yang merawat saya sudah meninggal dunia. Bu Esti terlihat sedih mendengar cerita saya. Kemudian ia berkata ataupun ia bercerita bahwasanya ia sudah berkeluarga. Saat ini umurnya sudah 30-an tahun. Ia sudah menikah dengan seorang pengusaha yang saat ini sedang berada di luar negeri. Sudah cukup lama mereka menikah namun belum dikaruniai keturunan. Hal itu membuat Bu Esti menjadi sangat sedih. Kemudian untuk menghiburnya agar tidak larut dalam kesedihan, saya mencoba mengalihkan pembicaraan. Saya bertanya tentang dua laki-laki yang memaksanya. Ia bercerita bahwasanya laki-laki itu diutus seseorang untuk menyiksanya. Ia bercerita bahwasanya dua orang itu pastilah utusan ataupun suruhan dari seseorang yang menjadi musuhnya. Perempuan itu ialah istri muda dari suaminya. Saya terhentak kaget mendengar cerita itu. Ternyata suami dari Bu Esti memiliki istri yang lebih dari satu. Kemudian Bu Esti menjelaskan bahwasanya suaminya sudah menikah sebelum menikahi dirinya, yang artinya Bu Esti adalah istri keduanya. Istri pertamanya marah ketika mengetahui Bu Esti adalah istri kedua dari suaminya. Kemudian istri pertama selalu meneror kepada Bu Esti, memintanya, sebenarnya pernah berjumpa memintanya baik-baik agar meninggalkan suaminya. Namun Bu Esti menjadi bingung karena ia mencintai suaminya dan ia pada waktu pacaran ataupun pada waktu menikah memang tidak mengetahui bahwasanya suaminya itu sudah punya istri. Ia tertipu, namun ia juga tidak bisa mengelak karena pada kenyataannya ia sudah diingatkan oleh keluarganya, namun pada waktu itu ia tetap ngotot, tetap ngeyel ingin menikah dengan suaminya yang bernama Rudi. Dan saat ini ia menjadi bingung sendiri karena pada kenyataannya kehidupannya sama sekali tidak bahagia. Kehidupannya dengan Tuan Rudi yang sangat dicintainya tidak membuat hidupnya menjadi bahagia. Ia sudah merasa tertipu dan dibohongi oleh laki-laki yang sangat disayanginya. Namun semua sudah terjadi. Ia hanya pasrah. Saat ini ia hanya menjalani takdir. Sampai kapan takdir ini akan berakhir? Sementara Tuan Rudi saat ini sedang berada di luar negeri menjalankan bisnisnya. Pada saat terdiam, tiba-tiba Bu Esti berkata bahwasanya ia akan menampung saya. Ia butuh teman. Ia ingin menampung saya dan ingin menyekolahkan saya. Saya menjadi kaget. Dalam pertemuan yang sangat singkat, ia langsung percaya kepada saya. Saya memprotesnya. Pertemuannya sangat singkat dan belum saling mengenal. Kenapa ibu sudah percaya kepada saya, ingin menyekolahkan saya? Bu Esti sudah pasrah. Ia berkata bahwasanya ingin berbuat baik. Di dalam hidupnya ini ia ingin berbuat baik.
apabila saya bukan orang baik, tapi niatnya adalah melakukan hal yang baik, ingin menyekolahkan saya. Bila pada akhirnya nanti saya bukan orang baik dan akan mengecewakannya, ya sudah pasrah, sudah ikhlas, sudah rela. Yang pada intinya ia sudah berbuat baik. Pada awalnya saya menolak, namun karena Bu Esti selalu memaksa saya agar menerima, karena ia juga butuh teman, pada akhirnya saya luluh dan menerima saja apa keinginannya. Saya sempat kepikiran bagaimana ketika nanti Tuan Rudi mengetahui tentang hal ini, pasti akan marah. Namun Bu Esti berjanji kepada saya bahwa masalah ini akan diceritakan kepada suaminya. Ia akan segera memberi kabar kepada suaminya bahwasanya ia akan mengangkat saya sebagai anak. Kemudian saya diantar ke kamar untuk beristirahat. Ketika sore hari, ia berkata kepada saya bahwasanya suaminya yang sekarang sedang berada di Australia menyetujui rencananya, bahkan mendukung. Keesokan harinya Bu Esti mengajak saya ke sebuah sekolahan SMA. Di situ ia ingin mendaftarkan saya sekolah. Saya menjadi sangat kaget karena semua itu tiba-tiba, sebuah rezeki yang nomplok. Singkat cerita, pada akhirnya saya bersekolah di SMA itu hingga lulus. 3 tahun lamanya saya bersekolah di SMA itu, dan selama itu pula saya tinggal di rumah Bu Esti. Saya benar-benar sudah dianggap sebagai anaknya. Saya sudah tidak canggung lagi di rumah Bu Esti. Sudah saya perlakukan seperti rumah sendiri. Bahkan saya sudah memperlakukan atau menganggap Bu Esti seperti ibu kandung saya sendiri. Ia sangat menyayangi saya, begitupun dengan saya sangat menghormatinya. Setelah lulus SMA, saya memutuskan untuk berhenti sekolah. Saya ingin bekerja. Namun Bu Esti menolak. Ia memaksa saya agar tetap lanjut. Ia memilihkan saya sebuah universitas terkenal di Jakarta dan memaksa saya agar masuk ke universitas tersebut. Kemudian saya menuruti saja, saya masuk ke universitas itu dan saya kuliah di universitas itu. Hingga pada akhirnya sebuah malapetaka terjadi, karena tanpa ada keretakan, tanpa ada permasalahan yang saya ketahui, tiba-tiba Tuan Rudi datang. Tuan Rudi datang menemui Ibu Esti dan mereka langsung membicarakan masalah tentang perceraian. Saya menjadi kaget. Kenapa Tuan Rudi begitu tega? Sementara Bu Esti sebagai istri kedua tidak pernah neko-neko, tidak pernah mengkhianatinya, tidak pernah mengingkarinya. Namun apapun permasalahannya, saya tidak berhak ikut campur, tidak berhak mengurusi, karena dalam hal ini status saya di rumah itu hanyalah anak angkat. Saya tidak mengetahui permasalahan yang terjadi di antara mereka. Namun saya mengetahui ketika mereka sudah bercerai. Hari-hari Bu Esti menjadi sangat sedih, galau. Saya menjadi bingung bagaimana mengatasi masalah ini, bagaimana saya bisa membahagiakan kembali, mengembalikan kembali kebahagiaan Bu Esti. Sementara saat ini saya masih kuliah dan saya juga sudah berpacaran dengan seorang gadis. Bu Esti sama sekali tidak ingin melibatkan saya dalam masalah rumah tangganya. Ia selalu menguatkan saya, meminta kepada saya agar fokus belajar, agar bisa menjadi orang sukses. Ia juga menasihati saya, apabila saya mencari perempuan untuk saya pacari, harus mencari yang benar-benar serius, benar-benar bisa dipercaya. Ia tidak ingin saya dihianati oleh wanita. Saya berjanji kepada Bu Esti bahwasanya saya pasti akan menuruti apapun keinginan dari Bu Esti. Apabila wanita itu cocok di mata Bu Esti, saya pasti akan memilihnya. Namun apabila Ibu Esti tidak cocok, saya tidak akan mencintainya. Bu Esti merasa senang sekali, merasa lega sekali. Ia merasa bahwasanya dianggap sebagai orang tuanya sendiri. Kemudian karena sudah menjanda dan mendapatkan hak waris, walaupun tidak sepenuhnya, ia mendapatkan bagian dari kekayaan Tuan Rudi. Uang bagian yang didapat oleh Bu Esti dipakai untuk membuat usaha.
Ia membuat usaha kecil-kecilan, membuka sebuah perusahaan kecil jasa pengiriman barang. Hari-harinya menjadi sibuk mengurus tempat kerjanya, sementara saya fokus pada kuliah saya. Hingga pada akhirnya saya wisuda, Bu Esti datang ke tempat wisuda saya, mendampingi saya sebagai ibu saya. Saya merasa bahagia sekali. Saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bu Esti karena beliau saya bisa menjadi orang seperti saat ini. Karena beliau saya bisa mewujudkan cita-cita saya yang kandas pada waktu itu. Karena beliau saya akhirnya bisa melanjutkan sekolah, hingga pada akhirnya saya bisa mendapatkan gelar sebagai seorang sarjana. Bu Esti memeluk saya dengan penuh kebahagiaan. Ia juga merasa bahagia dan bangga bisa mewujudkan cita-cita saya. Setelah saya lulus kuliah bergelar sarjana, saya bingung mencari pekerjaan apa lagi. Bu Esti mengajak saya untuk bekerja di tempatnya bekerja, mengajaknya sama-sama membangun usaha yang baru saja dirintisnya dan masih jalan dengan lambat. Pada akhirnya saya memutuskan untuk membantu Bu Esti. Saya masuk ke tempat kerja Bu Esti, bekerja membantu Bu Esti. Dan ternyata dengan ilmu yang saya dapat di universitas tempat saya kuliah, saya amalkan di tempat kerja Bu Esti, ditambah lagi dengan pengalaman-pengalaman marketing yang saya pelajari dari beberapa sumber. Pada akhirnya usaha Bu Esti berjalan dengan lancar, bahkan berkembang dengan sangat pesat. Saya merasa senang sekali bisa membantu Bu Esti. Begitupun Bu Esti merasa bangga sekali pada kemampuan saya. Ia terus memuji saya. Hingga pada akhirnya, karena saya sudah merasa dewasa, Bu Esti meminta saya agar segera menikah. Saya memperkenalkan pacar saya yang bernama Santi kepada Bu Esti. Bu Esti merasa cocok. Kemudian ia meminta kepada saya agar segera menikahinya, karena ia ingin sekali mendapatkan cucu. Namun entah mengapa tiba-tiba Santi berkhianat. Ia mengkhianati saya. Teman saya memberi kabar kepada saya bahwasanya Santi jalan dengan laki-laki lain. Ketika saya pergoki, mereka sedang bermesraan di sebuah kafe. Pada akhirnya saya langsung memutuskan untuk tidak melanjutkan hubungan lagi dengan Santi. Dan itu saya sampaikan kepada Bu Esti, bahwasanya saya tidak bisa lanjut lagi dengan Santi karena ia kepergok berselingkuh. Bu Esti menjadi sedih. Ya, kemudian menguatkan saya, mencari wanita harus benar-benar teliti, karena anak-anak zaman sekarang banyak sekali yang dilihatnya baik ternyata kurang baik. Saya menjadi bingung. Kemudian saya bertanya kepada Ibu Esti untuk mencarikan wanita. Saya tidak sanggup lagi mencari wanita karena saya takut akan mengalami kejadian yang sama seperti yang saya alami bersama dengan Santi. Bu Esti bingung karena ia saja salah melangkah. Ia terdustai oleh Rudi. Ia bisa menikah dengan Rudi yang ternyata Rudi sudah menikah, dan seumur hidupnya ia hanya dijadikan sebagai istri kedua. Saya bingung. Kemudian saya fokus pada pekerjaan saja. Saya berkata kepada Bu Esti bahwasanya saya lebih fokus pada pekerjaan saja untuk saat ini. Untuk masalah jodoh nanti Tuhan pasti sudah mempersiapkan yang terbaik bagi saya. Bu Esti terus mendorong saya, terus memupuk semangat saya agar terus berjuang. Setelah sukses, wanita manapun pasti akan mau. Hari-hari saya jalani dengan konsentrasi bekerja, saya fokus bekerja, dan setiap hari saya selalu bersama dengan Bu Esti karena kami berdua sama-sama mengelola perusahaan yang sama. Dan ternyata kedekatan itu menjadi bumerang karena saya merasa nyaman dekat dengan Bu Esti, dan Bu Esti juga merasa senang apabila dekat dengan saya. Bahkan saya menjadi bingung karena perasaan saya menjadi gelisah tidak menentu apabila Bu Esti jauh dari saya. Ketika Bu Esti sedang pergi ke suatu tempat,
saya tidak mengantar, saya menjadi kepikiran. Dan ketika melihat Bu Esti sedang berbincang-bincang dengan kliennya dan kelihatannya sangat mesra, entah mengapa dada saya berdebar dengan kencang. Saya seperti merasa cemburu. Saya menjadi bingung kenapa saya mengalami perasaan seperti itu pada ibu angkat saya sendiri. Dan begitupun dengan Bu Esti ketika saya jauh darinya, ketika saya sedang pergi keluar kota ataupun kemana, Bu Esti selalu menelpon saya, selalu bertanya saya kabar tentang saya, bertanya kesehatan saya. Pada awalnya saya merasa mungkin ini sebatas hubungan antara ibu dan anak. Bu Hesti sebagai ibu angkat saya pasti mengkhawatirkan keadaan saya. Itu hal yang wajar. Namun lama-kelamaan saya merasa aneh karena perlakuan Bu Esti terhadap saya sangat berbeda. Begitupun saya juga merasa heran karena saya bisa memperlakukan Bu Esti dengan tidak seperti biasanya. Lama-kelamaan saya merasa bahwasanya ternyata saya mencintainya. Saya mencintai ibu angkat saya sendiri. Dan suatu ketika tiba-tiba ibu angkat saya mengalami kecelakaan dalam sebuah perjalanan. Ia bersama sopir pribadinya pergi ke suatu tempat, tiba-tiba ia mengalami kecelakaan dan segera dilarikan ke rumah sakit. Saya langsung menemuinya ke rumah sakit dan menunggunya. Lukanya tidak terlalu serius karena tidak berapa lama ia siuman. Di situ saya menemaninya. Ia meminta kepada saya agar kembali bekerja karena perusahaan lebih membutuhkan saya. Disitulah saya berkata kepada Ibu Esti bahwasanya saya tidak akan meninggalkan Bu Esti lagi, karena saya harus melindungi Bu Esti. Kemanapun Bu Esti pergi, saya harus ikut. Saya tidak percaya orang lain bisa menjaga Bu Esti. Saya harus ikut kemanapun Bu Esti pergi. Bila ada keperluan, biar saya mengantar. Apabila terjadi kecelakaan seperti ini, biarlah sama-sama mengalami kecelakaan. Karena saya tidak ingin melihat Bu Esti menderita sendiri. Saya tidak ingin melihat Bu Esti menderita sendiri. Penderitaan Bu Esti saya harus merasakannya juga. Kemudian Bu Esti menatap saya dengan tatapan pasti. Ia meminta kepada saya agar menjelaskan. Saya harus menjelaskan kata-kata yang baru saja saya katakan. Saya diam mematung, saya bingung. Karena kata-kata itu spontan saja keluar dari mulut saya. Di saat itulah saya karena bingung dan terus didesak, akhirnya saya keceplosan dan saya berkata bahwasanya saya mencintai Bu Esti. Saya tidak rela apabila Bu Esti mengalami hal seperti ini. Saya tidak ingin melihat Bu Esti kesakitan. Bu Esti terdiam. Ia memandang saya dengan tatapan penuh pasti. Kemudian ia berkata bahwasanya saya harus mencintainya karena ia pun mencintai saya. Itu sebatas hubungan sebagai anak dan ibu. Namun karena sudah terlanjur, akhirnya saya memaksanya. Saya menolak kata-katanya bahwasanya yang saya rasakan ini bukan rasa antara anak dan ibu, tapi ini dari hati ke hati, dari hati yang sudah dewasa, perasaan laki-laki terhadap wanita. Kemudian ia berkata bahwasanya memang antara saya dan dirinya bisa menikah karena memang tidak ada ikatan darah sama sekali. Namun ia sudah menganggap saya sebagai anak. 8 tahun lamanya saya dianggapnya sebagai anak, sudah diperlakukan seperti anak kandung sendiri. Tidak pantas apabila menjalin hubungan asmara. Kemudian saya berkata bahwasanya jika memang Tuhan sudah menentukan inilah yang akan terjadi, apa yang bisa ditolak selain menjalani takdir? Jika semua ini adalah kehendak Tuhan, mau tidak mau saya harus menerima kenyataan. Meskipun saya harus mencintai ibu angkat saya sendiri. Dalam keheningan suasana
tiba-tiba Bu Esti berkata bahwasanya sudah cukup lama ia mengagumi saya, sudah memperhatikan saya, bahkan sudah memperlakukan saya bukan lagi memperlakukan anak. Semenjak ia menjanda, semenjak ditinggal oleh Rudi, ia selalu perhatian kepada saya. Dan karena selalu perhatian kepada saya, akhirnya tumbuhlah rasa cinta di dalam hatinya. Namun ia wanita yang sudah dewasa, wanita yang sudah menjanda, sementara saya laki-laki muda yang masih penuh semangat-semangatnya, yang tentu digandrungi oleh banyak wanita, banyak gadis-gadis muda. Dan ia juga menilai bahwasanya saya pasti tidak akan pernah menerimanya, sehingga ia memendam perasaan itu. Ia tetap memperlakukan saya seperti anak angkat seperti biasanya, padahal di dalam hatinya sudah berkecamuk rasa. Memperlakukan saya bukan lagi seperti memperlakukan anak angkat, namun baginya sudah memperlakukannya sebagai laki-laki idamannya. Saya sudah tidak bingung lagi. Pada akhirnya saya berkata kepada Bu Esti, setelah ini saya akan mengajak Bu Esti untuk menikah. Saya tidak ingin yang lain lagi. Dengan menikah inilah maka seumur hidup saya akan berbakti padanya, seumur hidup saya akan melindunginya. Bu Esti menitikkan air mata. Ia menatap saya dengan tajam, kemudian memastikan apakah yang saya katakan ini serius ataukah hanya untuk menghiburnya saja. Kemudian dengan pasti saya jawab bahwasanya saya serius, saya berjanji. Setelah Bu Esti sembuh, saya akan menikah. Saya akan membawa Bu Esti untuk menikah. Saya ingin membawa Bu Esti mengarungi kehidupan rumah tangga, dan saya berjanji seumur hidup saya akan membahagiakannya. Kemudian Bu Esti memeluk saya sambil menangis. Ia tidak menyangka bahwasanya ia akan mengarungi rumah tangga lagi setelah rumah tangga sebelumnya kandas di jalan. Saya tidak berpikir panjang lagi. Saya juga tidak menyesali apa yang sudah saya katakan, apa yang sudah saya janjikan kepada Bu Esti. Karena bagi saya mencintainya. Dan mungkin dengan cara inilah saya bisa mewujudkan rasa di hati saya, dan dengan cara inilah saya bisa membalas budi kebaikannya selama ini. Pada akhirnya saya dan Bu Esti menikah, dan hingga saat ini saya hidup dengan bahagia berkeluarga dengan Bu Esti, walaupun jarak di antara kami jauh berbeda, jarak di antara kami terpaut jauh. Namun saya bisa menerima kenyataan ini. Saya juga bisa menerima kenyataan bahwasanya Bu Esti lah jodoh saya. Ketika cinta memanggil, saya dan Bu Esti akhirnya hidup bahagia, membina rumah tangga. Oke sahabat Jiru Cinema, sampai di sini dulu kisah cinta dari Jiru Cinema. Sampai jumpa lagi di kisah cerita Jiru Cinema selanjutnya. Cikidiu.